Ketemu lagi di The Comment, Sindo News, bersama saya Teguh DH, dan saya nggak sendiri, ada Mas Cipto dari redaktur Sindo News yang menemani saya sore ini untuk kita main komen-komen ya. Komen-komen, ada komentar yang sedikit menggelitik ini Mas. Komentarnya menggelitik, ya tapi ini ya perlu didengarkan juga ya. Karena ini masih terkait sama bencana ya, bencana Sumatera Utara, Barat, dan juga Aceh. Nah kemarin ini ada yang komen mengenai bantuan yang dijatuhkan dari udara. Nah terus sempat viral tuh, bantuannya ternyata sampai bawah itu pecah, malah justru nggak kemakan. Itu yang terjadi kira-kira. Nah, Mas Cipto punya komen apa nih dari isu yang lagi lumayan ramai dibahas di sosmed ini? Ya sebelumnya kita turut mengucapkan duka cita ya buat saudara-saudara kita di Aceh, Sumbar, Sumut yang masih berjibaku mengatasi musibah bencana ini. Terkait dengan bantuan kemanusiaan yang diberikan melalui airdrop itu ya, dilempar dari atas, dari helikopter, dari pesawat, itu memang mungkin itu jalan satu-satunya untuk mendistribusikan bantuan. Sebab kan masyarakat pengungsi korban banjir juga kan butuh cepat ya, kebutuhan pangan gitu kan. Sementara akses untuk ke lokasi itu terputus. Nah mungkin cuman itu satu-satunya cara lewat udara gitu. Cuman memang cara distribusinya mungkin memang harus diperbaiki ya. Karena kan kalau menurut saya itu ketika helikopter mencapai titik lokasi bantuan yang harus diberikan kan harus mempertimbangkan keselamatan kru, keselamatan alutsista juga. Ya, dari keselamatan alutsista juga itu ya posisinya. Helikopter itu kan punya ketinggian minimal ya. Betul. Untuk dia posisi steady, ya kan? Ya, di ketinggian itu ya, dari ketinggian berapa, terus entah itu di kanan kirinya ada apa gitu kan ya. Nah ini ada pengalaman menarik ya Mas, dari Mas Cipto sendiri ketika dulu liputan di lapangan, terutama pas dropping bantuan kayak gini. Ya memang untuk dropping bantuan itu kan ada beberapa hal yang harus diperhitungkan ya. Pertama, apakah titik itu bisa didarati oleh helikopter? Benar, itu ya. Itu penting itu. Apalagi ini kan habis banjir, longsor ya. Jangan sampai tanah itu labil. Ketika helikopter itu mendarat, kemudian akan menjadikan masalah. Kalau misalnya kalau misalnya tanahnya labil, dia akan kesedot dikit gitu aja udah nggak bisa naik lagi ya dia. Betul. Helinya ya. Betul. Makanya banyak pertimbangan gitu. Iya, banyak pertimbangan ya. Dan ini kaitannya sama teknis juga ya. Teknis penerbangan dengan helikopter itu tadi. Sementara kalau bantuan itu harus dikembalikan lagi, melihat harus memaksakan untuk mendarat, tapi karena nggak bisa, akhirnya balik lagi helikopter. Sementara kan masyarakat pengungsi butuh bantuan itu. Butuh bantuannya di sisi lain. Terus kedua juga kan seringkali masyarakat tidak memahami batas keselamatan. Melihat ada helikopter datang, langsung baling-balingnya kan kencang itu. Udah gitu mereka langsung mendekat gitu ya. Nah itu yang dikhawatirkan juga gitu. Itu bahaya juga itu ya. Bahaya itu keselamatan, jangan sampai timbul masalah baru gitu. Benar. Nah memang sih ya, yang kemarin sempat viral di di feed sosial media itu, bantuannya itu di drop memang dari heli. Dari heli, ya memang isinya sih beras ya. Ternyata ya sampai bawah nggak ada yang nangkep, nggak ada yang ini kan, ya udah malah justru pecah. Ya memang di satu sisi perlu dievaluasi, tapi di sisi lain memang menurut saya ya tidak perlu tidak perlu dalam tanda kutip dihujat ya. Iya. Gimana Mas? Iya, saya setuju itu tidak perlu dihujat karena kan poin yang paling penting bantuan itu tersalurkan dulu. Ya, poin pentingnya itu ya. Iya, jadi masyarakat tidak kelaparan gitu kan, karena kan beberapa hari itu kan mereka terputus akses bantuan, mereka nggak bisa makan, nggak bisa mencari. Bahkan viral juga kan di media sosial,
yang nggak ada, yang nggak apa, beberapa hari karena mereka nggak makan, terus akhirnya terpaksa melakukan penjarahan. Dia di Sibolga ya, yang viral itu, dia ngambil 3 bungkus mie instan, terus dia akhirnya mengaku saya terpaksa mengambil ini karena memang tidak ada bantuan. Ya itu bikin terenyuh juga ya sebenarnya. Nah itu yang di kota ya, bagaimana? Itu yang di kota, itu yang di kota. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di pedesaan itu yang jauh dari akses? Makanya Kapolri sendiri sudah melakukan evaluasi ya, terus Panglima TNI juga rencananya ke depan dropping bantuan ini akan dilakukan melalui sealing, artinya bantuan ini dikemas sekuat mungkin, dibungkus, gitu, terus di drop. Di drop biar lebih ketika di drop aman ya. Aman. Kita coba lihat dulu teman-teman. Tadi ada konversinya gabungan ya dari Menko Kesra ya. Kita coba dengarkan dulu yang Menko Kesra. Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus. Jadi tidak terdampak langsung, tapi terdampak tidak langsung karena akses logistiknya terputus. Dalam beberapa hari terakhir, struktur komando terus diperkuat. Posko terpadu di provinsi, kabupaten aktif, pos pendamping nasional dari BNPB, dari TNI, Polri, dan kementerian terkait sudah ditempatkan dan sistem distribusi logistik terus dipastikan kelancarannya. Untuk memastikan penyaluran bantuan dan evakuasi, pesawat angkut A400 telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir. Kita juga memperoleh laporan daerah yang aksesnya terputus seperti Aceh Tamiang, Langsa, dan per kemarin sudah berhasil dilakukan airdrop dengan pesawat angkut TNI AU CN 295, A2904, dan juga C130J Super Hercules. Ya, memang ya distribusi bantuan ini yang saat ini diutamakan ya, selain dari pencarian dan evakuasi, distribusi bantuan ini yang sangat diutamakan karena ya untuk warga baik yang terdampak maupun terdampak tidak langsung tadi yang disebutkan ya, ternyata memang luas sekali yang terdampak maupun yang terdampak baik langsung maupun nggak langsung ya Mas ya. Tapi alhamdulillah ini ya beberapa jalur sudah mulai bisa diakses ya. Ya untuk jalur daratnya. Tapi bagaimanapun juga jalur darat sudah bisa diakses, tapi ini tadi sepertinya pengiriman bantuan masih tetap fokus lewat udara dulu ya. Dengan mengerahkan 50 helikopter. Ini termasuk jumlah besar Mas ya? Iya besar. 50 helikopter itu dari berbagai angkatan ya, termasuk semua dari helinya Angkatan Darat juga. Puspenerba iya. Gitu. Dan di Tamyang sendiri kalau nggak salah sudah mulai tuh drop bantuan itu pakai parasut. Parasut statis ya. Ya. Statis itu. Jadi ketika di drop ya jadi agak aman ya. Agak aman di ini. Ya. Memang setelah kemarin viral itu baik Polri maupun Kapolri maupun Panglima TNI juga sudah memberikan keterangan. Nah, kita coba dengar ya. Ada dari statementnya Kapolri dan juga statementnya Panglima TNI dan juga Kasat. Dengan